Selamat datang di presentasi yang akan saya uraikan tentang faktor manusia dalam IMK. Saya Julian Farida Alam, NIM A11 2013 07702. Manusia merupakan faktor penting dalam IMK karena tanpa manusia, komputer tidak bisa berbuat apa-apa karena fungsi manusia sebagai kontrol dan pemberi input pada komputer. Faktor manusia dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Yang pertama, informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input atau output indera manusia. Informasi disimpan dalam ingatan atau memori manusia. Dan yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Kapasitas manusia satu dengan yang lain dalam menerima rangsang dan memberi reaksi berbeda satu dengan yang lain, dan hal ini menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam merancang interface. Karena dengan faktor-faktor yang berbeda itu, maka kita tidak bisa egois dalam merancang sebuah interface sesuai dengan kehendak hati kita. Karena kita harus memperhatikan kebiasaan dan bagaimana orang lain menerima dan memberi reaksi pada suatu rangsangan. Faktor manusia merupakan aspek penting dalam sebuah sistem komputer untuk membuat keseimbangan antara model sistem komputer dan manusia sebagai pengguna. Maka, perancang sistem juga harus memodelkan manusia dengan cara yang sama. Hal ini tidak mudah karena manusia lebih susah untuk diprediksi, kurang konsisten dan kurang deterministik dibandingkan komputer. Kita lihat dari kecakapan manusia atau kelebihan manusia daripada komputer. 1. Estimasi, 2. Intuisi, 3. Kreativitas, 4. Adaptasi, 5. Kesadaran serempak, selanjutnya pengolahan abnormal atau perkecualian, selanjutnya memori asosiatif, pengambilan keputusan non-deterministik, pengenalan pola, pengetahuan duniawi, dan kesalahan manusiawi. Jika dibandingkan dengan komputer, maka komputer memiliki sifat yang pertama yaitu kalkulasi akurat karena diperhitungkan dengan angka, kemudian juga si logika tidak berdasarkan intuisi karena memang dasar dari komputer tidak memiliki intuisi. Kemudian aktivitas perulangan jika dibandingkan dengan kreativitas. Selanjutnya konsistensi, sehingga komputer tidak bisa menyelesaikan terhadap suatu perubahan yang diterima. Kemudian multitasking, yaitu bisa mengerjakan suatu pekerjaan lebih dari satu bersamaan. Kemudian pengolahan rutin, penyimpanan dan pemanggilan kembali data, pengambilan keputusan deterministik. Selanjutnya pengolahan data, karena komputer hanya bisa mengolah data yang dia miliki dan data yang dia terima. Selanjutnya pengetahuan domain, dan yang terakhir adalah bebas dari kesalahan. Komputer bebas dari kesalahan karena setiap yang dilakukan oleh komputer pasti sudah memiliki keputusan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang saluran input-output pada manusia. Yang pertama adalah penglihatan. Penglihatan merupakan faktor indera dominan dalam manusia karena dengan melihat suatu bentuk, maka manusia dapat membayangkan bagaimana bentuk tersebut secara tepat. Karena apabila kita hanya mendengar, maka hal tersebut dapat berbeda dengan masing-masing bayangan dari orang yang mendengarnya. Hal inilah yang tadi dijelaskan bahwa reaksi manusia terhadap suatu rangsangan akan berbeda-beda tergantung faktor manusianya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi mata dalam menangkap sebuah informasi. Yang pertama ada luminance. Luminance dapat diartikan sebagai cahaya yang dipantulkan dari suatu objek. Yang dimaksud dengan luminance
Semakin besar luminance suatu objek, maka detail objek yang dapat dilihat juga semakin besar. Hal ini sama terjadi pada lensa kamera pada saat pengaturan fokus. Yang kedua, kontras. Kontras berarti selisih antara luminance objek dan luminance latar belakang. Dapat dicontohkan apabila tulisan yang memiliki kontras besar, semisal hitam dan putih, akan lebih mudah dibaca. Namun apabila menggunakan warna yang hampir mirip, maka latar belakang dengan tulisan atau objek di depannya akan hampir memiliki frekuensi yang sama, sehingga akan lebih sulit untuk dibaca. Yang ketiga adalah kecerahan. Kecerahan merupakan tanggapan subjektif pada cahaya. Tidak ada arti khusus tentang kecerahan sebagaimana luminance dan kontras, tapi secara umum suatu objek dengan luminance yang tinggi akan mempunyai tingkat kecerahan yang tinggi juga. Yang keempat adalah sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan adalah sudut yang terbentuk oleh objek dan mata, sedangkan ketajaman penglihatan adalah sudut penglihatan minimum pada saat mata masih dapat melihat objek dengan jelas. Selanjutnya, area penglihatan merupakan wilayah yang dapat dilihat oleh manusia normal. Area ini bervariasi tergantung posisi kepala dan mata, apakah keduanya diam atau bergerak. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada gambar berikut. Dapat dilihat bahwa pada gambar A, itu di mana kepala dan mata diam, area penglihatan dua mata binocular vision terletak pada sudut 62-70 derajat. Area penglihatan satu mata monocular vision terletak pada sudut 94-104 derajat. Area di luar itu merupakan area buta atau blind spot. Kemudian yang terakhir adalah warna. Warna merupakan bagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Panjang cahaya nampak berkisar pada 400-700 nanometer yang berada pada daerah ultraviolet hingga inframerah. Sensitivitas manusia terhadap warna tidaklah sama dengan area penglihatannya. Berdasarkan penelitian dan sudut area penglihatan, mata kurang sensitif terhadap warna merah, hijau, dan kuning, dan lebih sensitif terhadap warna kuning. Indera selanjutnya adalah pendengaran. Indera pendengaran merupakan indera terpenting kedua setelah penglihatan. Karena dengan indera pendengaran ini, orang yang mengalami gangguan pada penglihatan masih dapat mengetahui atau menerima input dari luar atau dari komputer, dalam hal ini sebagai pengganti dari indera penglihatan. Contohnya, dengan sebuah sistem yang dapat membacakan tulisan atau saat kita mendengar lagu tanpa melihat pun kita dapat menerima input dari komputer tersebut. Yang ketiga adalah sentuhan. Indera sentuhan ini merupakan indera yang sering digunakan oleh orang yang mengalami kekurangan pada penglihatan dengan melakukan sentuhan terhadap suatu benda. Dengan konsep ini, seorang tunanetra dapat membaca buku atau membaca sebuah tulisan dengan menggunakan huruf Braille. Dan aplikasi dalam komputer dapat digunakan pada keyboard yang menggunakan huruf Braille. Sehingga orang masih dapat melakukan input menggunakan keyboard tanpa harus melihatnya. Selanjutnya, indera perasa dan penciuman. Dalam komputer, indera perasa dan penciuman belum memiliki manfaat khusus karena dalam perancangan suatu sistem komputer, indera ini bukan merupakan indera yang utama. Namun, indera ini juga merupakan indera yang kedepannya dapat dijadikan
sebagai bahan pengujian untuk pengembangan input baru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis memori manusia. Memori manusia memiliki 3 jenis memori, yaitu memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Sebagaimana disebutkan tadi, yang pertama yaitu memori sensori, merupakan memori untuk menampung masukan atau input sementara. Dalam memori sensori, dibagi lagi menjadi 3 jenis memori sensori, yaitu ikonik, yaitu berupa indera visual atau penglihatan. Yang kedua memori ekoik, atau berupa indera pendengaran. Yang ketiga adalah haptik atau indera peraba. Karena terbatasnya kapasitas memori sensori, tidak semua informasi dapat diolah. Hanya sebagian informasi yang dapat diteruskan ke tipe memori lain yang lebih permanen. Sebagian lagi akan hilang tertimpa setiap kali diperoleh informasi baru. Contoh dari memori sensori, orang atau mata kita menerima cahaya yang terlalu terang, maka secara refleks mata tersebut akan menutup. Ini merupakan kerja memori sensori tanpa harus otak berpikir. Yang kedua adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan memori yang memiliki ciri-ciri, yaitu waktu akses cepat, karena memori ini merupakan memori yang menampung informasi yang baru saja kita terima. Namun memiliki kelemahan juga, yaitu memori lebih cepat hilang. Memori jangka pendek ini memiliki waktu penyimpanan sekitar 20-30 detik. Namun dengan latihan tertentu, maka waktu penyimpanan memori sensori dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah memori jangka panjang. Dibandingkan dengan memori jangka pendek, memori jangka panjang memiliki kapasitas yang lebih besar, waktu akses yang lebih lambat, serta persilangan informasi yang lebih lambat. Karena dengan memori jangka panjang ini, informasi banyak disimpan di memori pusat. Namun, manusia kadang tidak bisa mengakses semua memori yang dimilikinya. Sehingga, inilah yang menyebabkan ada sifat lupa dalam manusia. Berbeda dengan komputer, yang dia dapat mengakses seluruh informasi yang dia miliki. Namun, memori komputer memiliki keterbatasan, tidak seperti manusia yang memiliki memori yang sangat besar. Demikian presentasi dari saya tentang faktor manusia terhadap IMK. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada presentasi berikutnya.